Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pemakaian tanda baca. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053. Saya Purwotaini Dila Azahra dengan NPM 1957051010. Saya Nadia Salsabila dengan NPM 1917051046. Saya Gina Aramita dengan NPM 1917051062. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009. Nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068. Nama saya Muhammad Rain Akbar dengan NPM 1917051061. Nama saya Irfan Yadi dengan NPM 1917051032. Nama saya Zifanya Jun Poltak Panggabean dengan NPM 1917051070. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dan juga mind mapping yang akan dibacakan oleh Rehan. Kepada Rehan, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tanda baca. Sebelumnya, nama saya Muhammad Rain Akbar dengan NPM 061. Jadi apa itu tanda baca? Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Selanjutnya di sini ada peta pikiran macam-macam tanda baca. Berikut ini adalah macam-macam tanda baca yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada tanda titik koma, selanjutnya tanda titik dua, selanjutnya tanda hubung, selanjutnya tanda pisah, selanjutnya tanda tanya, selanjutnya tanda seru, selanjutnya tanda elipsis, selanjutnya tanda apostrof, selanjutnya tanda petik, selanjutnya tanda petik tunggal, selanjutnya tanda kurung, selanjutnya tanda kurung siku, dan tanda garis miring. Untuk tanda baca titik koma dan juga titik dua akan dijelaskan oleh Irfan. Kepada Irfan, dipersilakan. Nama saya Irfan Yadi dengan NPM 032. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang pertama yaitu kegunaannya sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, saya menyelesaikan tugas kuliah, titik koma, ibu memasak untuk makan malam. Yang kedua, untuk sebagai akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, 1 berwarga negaraan Indonesia, titik koma, 2 lulusan SMA, titik koma, dan 3 mampu membuat cerita pendek. Dan yang ketiga sebagai pemisah bagian-bagian rinci. Contohnya, saya membawa kertas, pensil, dan pulpen, titik koma, tisu, kapas, dan obat merah, titik koma, pisang, nasi, ikan, dan udang. Tanda baca yang kedua yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua adalah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Dan kegunaan yang kedua yaitu sebagai tanda sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua titik dua, Lulu Agustin, sekretaris titik dua, Okta Silvi. Dan kegunaan yang ketiga digunakan dalam naskah sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Nabila titik dua, selamat pagi, Nadia titik dua, selamat pagi, Nab. Dan yang terakhir digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya Horizon 43 nomor 8 2008.28. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda baca hubung yang akan dijelaskan oleh Nadia.
Kepada Nadia dipersilakan. Saya Nadia Salsabila dengan NPM 046. Apa yang dimaksud dengan tanda hubung? Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Terdapat beberapa syarat dalam penggunaan tanda hubung. Yang pertama adalah menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, nelayan itu berhasil membudidayakan rumput laut. Di sini terdapat dua kalimat atau dua baris di mana rumput ini menjadi terpenggal sehingga rumput harus diberi tanda hubung. Yang kedua adalah sebagai penyambung unsur kata ulang, misalnya adalah anak-anak, kemerah-merahan, rumah-rumah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai penyambung tanggal, bulan, dan tahun, misalnya tanggal 13 bulan 3 tahun 2022. Yang keempat adalah sebagai penyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya adalah lemari, di mana kata aslinya adalah lemari, namun ia harus digunakan tanda hubung karena dieja satu-satu. Selanjutnya adalah digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya adalah berevolusi, di mana kata aslinya adalah evolusi, namun ia ingin menyatakan suatu kata berevolusi, sehingga berevolusi membutuhkan tanda hubung. Selanjutnya yaitu digunakan untuk merangkai kata. Misalnya, se-Indonesia. Setelah kata se itu harus diberi huruf kapital dan sebelum Indonesia harus digunakan tanda hubung. Atau contoh lainnya adalah selampung. L-nya harus huruf kapital dan sebelum Lampung harus menggunakan tanda hubung. Selanjutnya yaitu tanda merangkai bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya adalah merecall, di mana bahasa asingnya adalah recall, dan untuk menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah membutuhkan tanda hubung, sehingga merecall sebelum recall digunakan tanda hubung. Atau contoh lainnya adalah di backup, di mana bahasa asing adalah backup, sebelum backup itu harus digunakan tanda hubung terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya adalah kata pasca, di mana pasca ini berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya adalah pasca tsunami, pasca sarjana, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zevanya. Kepada Zevanya dipersilakan. Nama saya Zevanya John Paul Panggabean, NPM 1917-1070. Kali ini saya akan menjelaskan materi tanda pisah. Tanda pisah, tanda baca yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar kalimat. Tanda pisah pertama digunakan sebagai tanda untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, sebagai tanda menegaskan adanya keterangan aposisi. Misalnya, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Yang kedua ada Jakarta sampai Bandung. Oke, selanjutnya tanda tanya, yaitu tanda baca yang digunakan pada akhir sebuah kalimat pertanyaan. Tanda tanya pertama digunakan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu dan dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Maka di akhir kalimat kita sisipkan tanda tanya. Yang kedua digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, total dana yang dikorupsi sekitar 700 juta rupiah. Lalu di akhir kalimat disisipkan dalam kurung tanda tanya. Tanda baca yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca, yaitu tanda seru serta tanda baca elipsis. Yang pertama adalah tanda seru. Tanda seru ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai kalimat perintah,
di mana jika ingin memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya di sini ada kalimat, tolong aku terjebak di sini. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Di sini terdapat contoh, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Kemudian yang kedua ada tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis memiliki simbol berupa tanda titik berjumlah 3. Tanda elipsis memiliki 2 fungsi. Yang pertama, untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat terdapat bagian yang dihilangkan. Contohnya di sini ada tanda elipsis, koma, lain lubuk, lain ikannya. Nah, pada kalimat ini terdapat bagian yang hilang di awal kalimat. Kemudian yang kedua, dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus. Fungsinya dipakai ketika tokoh ingin mengucapkan sesuatu, namun tidak selesai. Kemudian dilanjutkan kalimat lain dari tokoh yang sama pula. Di sini terdapat contoh, jadi simpulannya, kemudian ada tanda titik 3, oh sudah saatnya istirahat. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa sang tokoh ingin mengatakan sebuah kesimpulan, namun tidak selesai karena telah memasuki waktu istirahat. Kemudian, sang tokoh kembali melanjutkan dialognya dengan hal yang tidak berhubungan dengan kesimpulan. Kemudian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan tanda elipsis ini. Yang pertama, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, sehingga jumlah titiknya menjadi 4 buah. Pembahasan selanjutnya mengenai tanda kutip dan juga petik tunggal akan dibahas oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Nama saya Gina Aramita, NPM 062. Saya akan menjelaskan materi tentang tanda kutip dan juga petik tunggal. Tanda kutip merupakan tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Kegunaan tanda kutip yang pertama yaitu sebagai tanda yang mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya yaitu tanda kutip merdeka atau mati, tanda kutip lagi, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, penggunaan tanda kutip sebagai tanda yang mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya yaitu, saya sedang membaca tanda kutip peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia, tanda tutup kutip, dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Lalu penggunaan tanda kutip lainnya yaitu sebagai tanda yang mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda kutip tetikus, tutup kutip komputer ini sudah tidak berfungsi. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal merupakan tanda untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan dan digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya yang pertama yaitu tanya dia, tanda kutip, kau dengar bunyi tanda petik tunggal kering-kering tadi. Lalu penggunaan yang kedua yaitu pada kalimat retina tanda petik tunggal dinding mata sebelah dalam. Tanda baca selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurota. Kepada Kurota dipersilakan. Nama saya Kurota Inidila Zahra dengan NPM 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kurung dan tanda kurung siku. Yang pertama yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini dapat dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung ini juga dapat dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Dalam kurung kartu tanda penduduk adalah penjelasan dari kata KTP. Lalu contoh selanjutnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri.
Contoh selanjutnya yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Di sini kata dalam kurung bus dapat dihilangkan atau dimunculkan. Lalu yang selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung A, bahan baku, koma, dalam kurung B, biaya produksi, koma, dan dalam kurung C, tenaga kerja. Lalu yang kedua ada tanda untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai buka kurung siku dengan tutup kurung siku kaidah bahasa Indonesia. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, buka kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38, tutup kurung siku. Perlu dibentangkan di sini. Penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Okta Silvi. Kepada Okta Silvi, dipersilakan. Selanjutnya ada garis miring, tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Nah, tanda garis miring itu dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya di sini ada tahun ajaran 2012 garis miring 2013 atau bisa disebut juga dengan tahun ajaran 2012 atau 2013. Nah, tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya di sini ada mahasiswa garis miring mahasiswi atau bisa dibaca juga dengan mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya ada buku pengantar link garis miring G garis miring Uistik karya Firhar dicetak beberapa kali. Selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian dalam, misalnya ada tanda penyingkat Kompusurati. Kan ini bisa disebut juga dengan akan. Selanjutnya ada malam, kemudian tanda penyingkat tiba. Malam, tanda penyingkat lah tiba. Tanda penyingkat lah ini bisa disebut juga dengan telah. Kemudian selanjutnya ada mereka sudah datang, kemudian tanda penyingkat kan ini bisa disebut juga dengan bukan. Nah, kalau dalam bilangan, di sini ada 5 dikurang 5 tanggal 5 bulan 2, tanda penyingkat 13. Nah, 13 ini bisa disebut juga dengan 2013. Sekian pembahasan dari kami mengenai pemakaian tanda baca. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.